Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-127. Sang Raja Kabanaran berangkat dari Pagelen menuju Telogowono. Suasana di balai pertemuan markas Banyu Urip masih dipenuhi gelak tawa oleh surat Adipati Jayaningrat Pekalongan yang lucu. Raden Adipati Jayaningrat alias Supomo meminta agar Sunan Kabanaran menyerang Pekalongan. Semua penggawa berserah kepada keputusan Sang Raja. Sang Raja berkata, "Wahai Dinda Puruboyo dan Mangkukusumo, kalian tinggallah di sini. Aku telah menebang pohon dan menyingkirkan tonggak yang mati. Kalian hanya tinggal membersihkan akar-akarnya saja. Adapun Kanda Adiwijoyo ikut denganku. Aku hendak pulang ke negeri Mataram." Belum selesai pembicaraan para pembesar, mendadak ada utusan dari Mataram. Utusan Ki Adipati Jayaningrat, seorang mantri bernama Gading Wiroguno. Dia membawa utusan dari Sultan Banten yang terusir. Ada 60 prajurit Bugis yang menjadi utusan Sultan Banten. Surat Adipati Jayaningrat Mataram segera diaturkan kepada Sang Raja dan dibaca dengan seksama. Isi suratnya, surat dari Abdi Paduka Adipati Jayaningrat. Hamba memberitahukan bahwa barisan kumpeni di Jogja sudah pergi. Dari Jogja mereka berangkat tergesa-gesa menuju ke markas Cacaban. Sang Raja berkata, "Syukurlah kalau mereka pergi tanpa harus dipukul perang. Sekarang saudara besan pasukannya ada di mana?" Menyembah Ngabei Wiroguno. Barisannya ada di Warak Paduka dan di Tangkinan. Tempatnya lapang untuk menata pasukan. Sang Raja sangat suka mendengarnya. Pemimpin Bugis ditanya keperluannya. Si Bugis menuturkan kisah perang di Banten. Dahulu Tubagus Puwang menjadi sultan. Sekarang kalah dalam perang melawan saudara sendiri. Keinginannya bila mendapat izin nantinya minta ditempatkan di manapun, agar tetap bisa melawan kumpeni. Sungguh akan bersedia dan siap mengabdi kepada Sang Raja Kabanaran. Sang Raja berkata, "Baiklah, besok saya pikirkan. Sekarang aku sedang di tengah peperangan. Belum tahu apakah akan menemui ajal atau selamat. Engkau, Wiroguno, kembalilah ke Mataram. Saudara-saudara Bugis ini bawalah ke Mataram agar beristirahat di sana." Sang Raja lalu mengumumkan kepada pasukan akan segera berangkat. Pangeran Puruboyo dan Pangeran Mangkukusumo mengiringi di belakang. Pagi-pagi tanda perang sudah dipukul. Bergemuruh kendang, tambur, gong, dan beri. Pasukan berangkat dari Pagelen pada hari Kamis Legi, tanggal 28 bulan Rabiul Akhir tahun Jim. 11 bupati berada di depan membuka jalan beserta pasukannya. Lalu di belakangnya menyambung Tumenggung Jayadirjo, Adipati Suryonagoro, dan Mas Ronggo Wirosantiko. Di belakangnya lagi para prajurit dalam, prajurit Keparak, dan prajurit Suronoto. Raden Aryo Jayengrono dan Pangeran Ngabei bergabung dengan rombongan Sang Raja. Juga para mantri pilihan tak jauh dari Sang Raja. Pasukan Gedong berada di belakang dipimpin Pangeran Adiwijoyo. Juga para tuan-tuan dan para haji-haji dan para pangeran perdikan. Pangeran Sarang, Pangeran Tembayat, Pangeran Sulanjari, Pangeran Ronggo Kadilangu, dan istri-istri semua berada di belakang. Kalau dilihat rombongan yang berangkat seperti negeri yang berjalan. Banyak anak kecil dan bayi-bayi. Membuat heran orang yang melihat di sepanjang jalan. Segala peralatan dibawa serta. Ada yang memikul alat pandai besi. Ada yang memikul dandang, gentong, kuali, dan alat-alat rumah tangga yang lain. Hanya alat besar seperti lesung yang tidak dibawa. Sunan Kabanaran merata ketulusannya dalam bertakhta sebagai raja. Perilakunya sangat sentausa, tidak memperlihatkan perjalanan seorang yang sedang berperang.
lebih dari yang dahulu-dahulu. Kalau dilihat, barisannya sangat kuat, tak tergoyahkan. Pasukan besar berjalan seperti samudera manusia. Rombongan Sang Raja Kabanaran berjalan sangat pelan. Andai ada musuh menyerang di jalan, tak akan kesulitan menemukannya, karena perjalanannya ajak tidak tergesa-gesa. Namun pasukan Sunan Kabanaran sentosa. Kesannya tidak takut kalau tiba-tiba bertemu musuh. Di desa Telogowono, Sang Raja berhenti untuk membuat markas. Telogowono terletak di perbatasan Kedu dan Pagelen. Tempatnya lapang dan rata. Sebelah barat ada bukit kecil bermunculan dari sela-sela air terjun yang terus mengalir. Di sebelah utara ada hutan. Di sebelah timur terhampar persawahan yang baru saja ditanami. Sangat indah kalau dilihat. Sang Raja agak terhanyut dalam watak kependitaan. Suka melihat tempat yang tenang. Sudah diperintahkan para pasukan untuk membuat musola. Rumah joglo ditempatkan di pinggir bukit. Indah dikelilingi aliran sungai. Di kiri kanan dan depan ada sungai-sungai yang mengalirkan air jernih. Rumput murah, kayu murah, dan sungguh memanjakan pandangan. Sang Raja bertakhta. Para tuan dipersilahkan duduk, juga kiai penghulu dan para adipati. Diumumkan untuk melakukan sholat di musola. Rombongan Sang Raja hidup tenang di Telogowono. Sementara itu di Pagelen, Pangeran Arya Puruboyo dan Mangkukusumo diperintahkan tinggal di Pagelen untuk menyelesaikan sisa pekerjaan di sana. Pagelen luas dan merupakan wilayah tempat berkumpulnya para bupati. Agar mendapat hasil, yang pertama akan dilakukan adalah menyerang benteng Ungaran. Sudah tercapai kesepakatan dengan para bupati. Tumenggung Cokrojoyo dan Tumenggung Sawunggaling berangkat dari Banyu Urip sebagai pembuka jalan. Lalu Pangeran Puruboyo dan Pangeran Mangkukusumo berangkat beserta pasukannya ke Telogo melalui arah barat. Sementara itu, prajurit Sandi Tumenggung Arung Pinang datang melaporkan bahwa Sunan Kabanaran telah meninggalkan Pagelen. Dua adiknya disuruh tinggal di Pagelen. Mereka berangkat ke selatan, yang dituju desa Telogo. Mereka akan bermarkas di sana. Ki Tumenggung Arung Pinang segera ke loji untuk berembuk dengan kapten. Arung Pinang mengatakan bahwa Sang Raja Kabanaran sudah keluar dari tanah Pagelen. Yang tinggal di Pagelen kini hanya dua saudaranya, Pangeran Puruboyo dan Pangeran Mangkukusumo. Mereka akan ke selatan melalui Sewu dan terus ke selatan menuju tempat mereka berada, yakni di Benteng Ungaran. Kapten Usar berkata, "Besok saya berangkat memukul Puruboyo. Anda tinggal dulu. Kaki Anda kan luka belum sembuh. Hanya mantri Anda saja saya bawa. Saya tinggalkan 30 serdadu kompeni dan 50 prajurit kompeni Islam di sini untuk menjaga benteng. Saya akan mendahului memukul pasukan Pangeran Puruboyo sebelum mereka sampai ke sini.